Oli tersumbat. Oh iya nih lihat nih. Tuh. Sebetulnya prinsipnya mirip kopling motor ya. Kalau udah rontok begini, ini apa aja yang rusak? Baik lagi dengan saya Faiz di Prolevo Channel di segmen Obeng. Masih di bengkel Agus Motor. Kita bahas Mazda 2 bareng Om Rama. Halo Om. Ya, kemarin kita udah bahas mengenai kasus-kasus Mazda 2 yang masuk ke bengkel ini. Banyakan berat kecuali yang itu. Nah, sekarang sesuai janji kemarin kita mau bahas yang ini. Yang itu tuh mobilnya tuh. Nah, yang itu kasusnya transmisi rontok ya Om ya? Iya, rontok. Transmisi rontok. Penyebabnya? Oli tersumbat. Oli tersumbat. Kenapa tersumbat? Dia mungkin dulunya habis servis radiator. Habis radiator di bengkel biasa. Bengkel biasa. Selang yang ke oli coolernya mungkin disumpel kertas. Di sumpel kertas. Di sumpel kertas. Ada emang sumbatan kertas. Emang ada kertasnya di sini nih. Di sini nih. Di bagian sini. Oke. Karena ngocor kali ya? Iya, karena ngocor disumpel, tapi dia mungkin lupa cabut. Lupa nyabut. Nah, kalau ini mah mendingan jangan disumpel, biarin aja dah. Emang kalau lupa nyabut itu bahaya ya? Bahaya. Lupa nyabut, sumpelan itu bahaya. Berarti sepele dong penyebabnya ya? Iya, penyebabnya sepele. Penyebabnya sepele, transmisi maticnya rontok. Rontok. Jadi gimana kronologisnya? Nih, oli kan harusnya sirkulasi. Harus sirkulasi. Nah, oli yang masuk ke sini, ini apa namanya? Ini tutup blok belakang. Oke, blok. Nah, Blok matic. Blok matic harusnya kan sirkulasi lewat masukin ke as ini. Oke. Nah, sirkulasi buat ngedorong piston matic. Oke. Akhirnya ini nggak ke saluran oli. Ini nggak kena oli. Nggak ada buat pelumasan. Nah, akhirnya jadinya kering. Kering. Kosong. Oh iya nih lihat nih. Tuh. Pada rontok ya? Iya. Jadi yang dibilang rontok itu emang beneran rontok gigi. Beneran rontok giginya. Giginya pada rontok. Tuh. Nah, gejalanya gimana? Keluhan sebenarnya si kalau pemiliknya lebih sensitif atau lebih perhatian sama kendaraannya, dia ada delay. Ada delay dari perpindahan dari antara satu ke dua atau pas ketiganya. Gitu. Kalau ada delay itu udah pasti nggak normal tuh. Udah nggak normal. Harusnya langsung cek. Kalau ini sampai rontok begini berarti nggak pernah cek. Dibablasin aja. Delay oke lah, yang penting masih bisa maju gitu. Iya, mungkin begitu. Oh, mungkin begitu. Jadi rontok semua nih. Iya. Komponen transmisi maticnya Mazda 2 itu kan maticnya konvensional ya, iya. Bukan CVT. Itu berarti komponennya apa aja? Cuman ini aja sih, planet gear. Ini planetary gear. Nah, planetary gearnya cuman ada satu. Satu. Ya sama ini mangkok gigi mundurnya. Sama gigi tiganya di sini semua. Oh, ini mangkok gigi mundur sama gigi tiga. Ya, jadi satu. Jadi satu. Berarti di dalamnya ada komponen gigi nih. Ini koplingnya. Ya, ini kopling matic di bagian maju. Kopling matic di bagian gigi tiganya. Oke. Kalau ini mundur sama gigi dua. Nah, gitu ya komponennya. Komponennya gitu. Kita baru tahu nih dalamannya matic Mazda 2. Sebetulnya prinsipnya mirip kopling motor ya. Sama. Mirip kopling motor ya. Ada plat sama kampas. Dan ini kerendam. Basah koplingnya. Kopling basah. Nah,
Kalau kondisinya normal, oli sirkulasi terus, terus olinya juga bersih, diganti secara teratur. Ini sebetulnya awet dong? Awet. Paling jaraknya per 60.000 kilo itu kita servis body valve matic. Body valve-nya aja yang perlu diservis. Iya. Servis body valve itu murah. Murah. Kalau di sini berapa? Di sini sama oli 875. 875 itu servis body valve sama kuras oli. Oli sama olinya Ganti. 5 liter. Kalau ininya dibuka artinya nggak perlu flashing dong? Enggak. Memang udah turun semua kan? Udah turun semua, malah lebih bersih. Lebih bersih malahan. Komponennya malah lebih bersih. Jalur-jalur yang ada lubang kecil juga udah nggak bakal terhambat lagi. Oke, nah gitu ya. Jadi kalau kalian punya Mazda 60.000 kilo, kalau bisa servis body valve sekaligus ganti oli. Ganti oli. Kenapa servis body valve itu lebih bersih dibanding flashing? Dibanding flashing. Olinya turun semua dan ini dibersihkan. Ini yang namanya body valve nih. Body valve. Ini prinsip kerjanya gimana, Om? Ya, body valve ini. Sama ini yang ngatur olinya lari kemana gitu ya? Iya. Oke. Nanti kan dia misalnya ini slip kontrolnya nih. Ini 1, 2, 3-nya. Ini gigi 4-nya di sini. Ini sensor Turki conventernya. Berarti misalkan tekanan sekian, berarti ini yang kerja. Mau masuk gigi berapa, ntar udah ada berapa, nah baru perpindahan. Berdasarkan pressure. Makanya peranan oli di transmisi matic itu vital ya. Vital banget nih, perlu diperhatikan. Apalagi yang Sky aktif. Oke, ini kebetulan Mazda tuh non Sky aktif. Oke, nah kembali lagi ke kasus mobil ini. Kalau udah rontok begini, ini apa aja yang rusak? Ya yang rusaknya aja yang kita ganti biasanya. Kalau misalnya ya planet gearnya yang ganti, ya kita ganti planet gearnya 1 set. Oke, ini planetary gear. Planet gear 1 set. Ya, sama kopling masih pada bagus semua. Sama kanvas kopling. Kanvas kopling juga. Iya. Karena nggak ada oli, jadi ya daripada nanti rontok berikutnya kan customernya pengennya awet lagi nggak Om, sampai jangka panjang nggak Om? Ya saya bikinnya jangka panjang. Oh iya. Oke, berarti untuk kasus mobil ini yang diganti planetary gear sama kanvas kopling. Kanvas kopling. Nah kejadian yang minggu lalu itu yang rusaknya seal mangkok, seal mangkok matic, sama kanvas kopling matic sama plendes. Nih, sini nih. Seal matic itu di mana posisinya? Adanya di sini. Oke, di sini. Ini mangkok koplingnya. Oh. Mangkok koplingnya dia beda sama mobil yang lain. Kalau yang lain mungkin pakai o-ring. Kalau dia modelnya gini. Modelnya begini ya. Ada profilnya sealnya. Ada profilnya sealnya. Dan dia nggak boleh pakai oli yang terlalu encer. Oh gitu. Iya. Kenapa? Kalau model seal begini kan benar-benar ada jeda, ada ruang sedikit. Kan? Dia nggak boleh terlalu encer. Begitu encer rembes ya habisnya ke kopling. Kemana-mana lah. Ya kemana-mana. Pokoknya. Nah ini ada umurnya. Kalau buat Mazda sebenarnya ya bisa nyampe ya panjang sih dia. Panjang. Yang penting kita udah 140 atau yang atau pengguna baru beli udah di kilometer 80 dan belum pernah di servis body valve, mendingan servis body valve. Body valve itu nanti akan ketahuan ya. Akan ketahuan. Kalau pengen ininya awet. Oh. Apa hubungannya servis body valve sama ini? Kalau di sininya mampet atau body valve-nya sirkulasinya nggak lancar atau filter matic-nya nggak lancar, otomatis si piston ini pendorongannya nggak maksimal. Nah, sirkulasi olinya nggak lancar, akhirnya kan dia majunya cuma ngandelin angin, timbul panas. Oke, jadi bisa ada kemungkinan sealnya gosong. Kena panas. Terus filter oli, filter oli matic. Ini juga periodik harus dicek. Ya. Berarti servis body valve itu sekalian dibersihin. Bersihin ini filter. Kalau saya dibersihin ulang. Oke. Kita bisa kelihatan nanti pas dibersihin kalau nggak ada serbuk kanvas kopling, ya kemungkinan aman. Oh, berarti bersihin sekalian ngecek. Kalau misalkan ada serbuk kanvas kopling, butek gitu kan? Ada serpihan lah kayak gini nih. Serpihan. Nah, kayak gini nih serpihan. Ini sini nih.
serpihannya kayak gini. Waduh. Parah ya. Ya. Parah ya, gram-gramnya kasar ya. Ya. Kalau ada rondokan begitu berarti ada beberapa komponen yang memang Rusak. aus gitu ya. Rontok. Itu biasanya tindakannya overhaul. Overhaul. Untuk mencegah itu ya kerusakan. Kerusakan lebih parah. Kalau nggak mau parah, udah ketahuan gitu, mau nggak mau kita kasih tahu ke ininya, bukan nakut-nakutin. Iya. Karena memang kalau kita diamin lagi, kenanya ke sini. Oh iya, pertama ini komponennya, pistonnya. Terus nanti plandes couplingnya kopling. kayak mana ya? Oh, ini kayak ini. Ininya gosong. Oh, nih lihat nih, tuh. Ini gosong. Ini kemakan nih. Apa bukan kemakan ya? Kepanasan ya? Panasan. Slip. Ini udah nggak maksimal lagi cengkramannya. Iya. Karena ini yang dijepit sama kampas ya. Iya. Mirip-mirip di motor kopling basah. Kopling basah. Nah, ini kan berarti kejadiannya udah rontok nih. Rontoknya planetary gear. Berarti di overhaul semua, terus ganti planetary gear sama plat kopling. Plat kopling. Udah itu aja, dua itu. Udah itu aja. Sama oli paling. Terus dirakit lagi. Rakit ulang lagi. Prosesnya berapa lama ini? Kalau spare partnya ada, cepet. Paling banter saya 2 hari, 3 hari. 2-3 hari selesai sebetulnya. Selesai. Kalau barangnya ada. Ada. Nah, yang kasus yang ini, planetary gear ini ready nggak sih? Beneran saya ada. Ini ada? Ada. Komponen itu loh. Benerannya ada. Slow moving padahal ya? Ya, nah itu ada di bawah Om Bro. Oh ini ya. Gantinya. Ini yang nanti mau dipasang ya? Iya. Mahal nggak planetary gear? Planet gear? Kalau kita ngecer lumayan, kan berhubung saya ada stok, ya nggak terlalu mahal. Boleh disebutin atau? Ya sekitaran 2,5. 2,5 juta planetary gear. 2,5 juta ya, segitu. Terus kalau plat kopling? Plat koplingnya 2 jutaan. Berarti harus satu set itu? Satu set. 2 juta itu banyak ya? Banyak. Nah, total sama jasa? Sama jasa sama oli. Sampai running, sampai sama oli? 8,8. 8,8 juta. Transmisi rontok. Gara-gara lupa nyabut. Lupa nyabut sumpelan. Lupa nyabut sumbatan itu. Sumbatan oli. Gara-gara apa? Olinya nggak lancar. Sepele ya? Sepele. Masalah sepele. Nah makanya berarti bisa jadi catatan punya mobil Mazda 2 ini harus lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati. Pilih bengkel. Atau penanganan masalah juga. Iya. Harus ke yang udah paham gitu. Iya. Kalau grup sharing-sharing, nanya-nanya kemana biasanya kalau? Kalau grup itu ada ya di Facebook, namanya M2 Unity, Mazda 2 User Community. M2 Unity. Di situ saling diskusi. M2 Unity ini berarti semua pemilik Mazda 2 boleh join? Boleh join. Apakah harus ganteng? Enggak. Harus. Mazda 2 User Community, namanya M2 Unity. M2 Unity. Berapa member sekarang? Member yang regis itu sekitaran hampir lebih 1000-an yang registrasi. Yang registrasi. Tapi tanpa registrasi pun join di Facebook bisa? Join di Facebook bisa. Tapi kalau registrasi lebih enak lagi ya? Lebih enak lagi registrasinya itu kenapa? Jadi ada, kita meskipun masuk member Tangerang, ada masalah di Bekasi, mungkin kita share di grup, nanti dari grup Tangerang di share lagi ke Bekasi. Nanti kita ada yang salah satu member yang mungkin ada terdekat, bisa kita samperin, kita bantu, saling support lah ya. Saling support lah. Nah, buat kalian yang punya Mazda 2, kalau pengen lebih kenal sama mobilnya, pengen punya lebih banyak saudara, lebih banyak teman, bisa join ke M2 Unity. M2 Unity. Jadi total 8,8 juta kasus transmisi ini. Iya. Mazda 2. Oke. Itu yang ini masih termasuk agak minim. Kemarin sampai 10. Sampai 10 juta karena seal, kanvas, ininya yang mahal, plandesnya. Oh, plandesnya. Plandesnya ada berapa bagian? Nih plandes. Plat kopling kalau di motor ini. Ya, kalau
manual dekrupnya. Kalau mobil manual itu dekrupnya kena gitu. Nah, kalau yang ini berarti kampasnya aja? Kampas. Flandersnya enggak? Flandersnya enggak. Oh, 2 juta itu kampasnya aja ya? Bukan satu set sama flanders. Iya. Oke. Oke, ada lagi yang mau disampaikan mengenai Matic-nya Mazda tuh? Enggak ada sih. Yang satu ya intinya jangan dipstick olinya jangan diisolasi rapet atau jangan disumpel. Emang ada? Ada. Ini contohnya nih, nambah parahnya mungkin dia. Oh, yang ini nih. Dipstick olinya kan ada lubang hawa. Sama dia diisolasi rapet. Nah, itu jangan. Oh, maksudnya biar nggak kemasukan air. Tapi malah nggak ada hawa. Ya, karena selain bukan sekedar distip ya, gitu ya. Memang ada lubang hawa juga di situ. Ada lubang hawa juga di situ. Di berikut dipsticknya ada berikut lubang hawa. Oke. Terus yang kedua? Yang kedua minimal per 30.000 kilo itu ganti oli Matic, 30.000 kilo lagi servis body palem. Servis body palem. Itu aja ya, sebetulnya simple ya. Itu awet tuh. Itu awet. Bahkan ada member yang udah saya ponis, Om ini koplingnya rontok. Ternyata udah 1 tahun sampai sekarang belum overhaul. Oh gitu. Di servis body palepnya. Oh gitu. Iya. Ada. Ada nggak Mazda tuh yang perawatannya rutin gitu, terus kilometernya udah tinggi? Ada. Nggak ada masalah. Dan aman-aman aja. Aman-aman aja. Jadi sebetulnya kita bahas transmisi rontok ini bukan berarti Mazda tuh rewel. Bukan. Tapi emang karena ada kesalahan human error ya. Iya. Ini kan ada kesalahan manusia. Mobilnya sendiri awet-awet aja sebetulnya kalau penanganannya benar. Penanganannya benar. Oke, itu aja ya. Iya. Makasih Om Rama. Jangan lupa pantengin terus Proliva Channel.